Selanjutnya kita bahas mengenai transversalitas gelombang elektromagnetik. Pertama mengenai transversalitas medan listrik. Masih ingat persamaan Maxwell 1 dan Maxwell 4? Untuk persamaan Maxwell 1, untuk tanpa muatan sumber dan muatan induksi, maka del dot E sama dengan 0. Dengan demikian, maka jika nabelanya kita operasikan, kita uraikan, maka akan menjadi seperti ini ya. Ini EX, E-nya EXI, EYJ, EZK, ini dodo XI, dodo XY, dodo XI, dodo YJ, dan dodo ZK didotkan, hasilnya seperti ini. Karena ini fungsi Z, kalau kita turunkan terhadap X, maka hasilnya 0. Ini juga sama, fungsi Z turunkan terhadap Y, 0. Maka yang ini 0 ditambah 0 sama dengan do EZ, do Z sama dengan 0. Nah, artinya berarti do EZ, do Z juga sama dengan 0, seperti ini. 0-nya 0 dari sini ya. Nah, dari situ maka kita bisa mengatakan bahwa EZ itu tidak bergantung pada Z ya, tidak bergantung pada ruang artinya. Kemudian dari Maxwell 4, untuk kasus tadi tidak ada muatan sumber atau tidak ada arus listrik pada konduktor ya, tidak ada arus listrik pada, tidak arus kontinu, maka ini Maxwell 4. Dari ini maka kalau kita uraikan ini, selesaikan crossnya, hasilnya seperti ini dengan mu 0 epsilon dot E Z dot T. Dari sini karena Y ini bukan fungsi BY, bukan fungsi X, dan BZ juga bukan fungsi Y, maka ruas kirinya ini harus sama dengan 0, sehingga do EZ do T nya sama dengan 0. Nah, artinya ini EZ juga tidak bergantung pada waktu. Jadi tidak bergantung pada waktu, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa EZT yang konstan terhadap ruang dan waktu ini bisa kita pilih nilainya sama dengan 0 ya. Artinya tidak memiliki komponen pada arah rambat, sehingga arah getar itu dapat dipastikan tegak lurus pada arah rambatnya karena tidak ada komponen pada arah rambat. Jadi medan listrik hanya mempunyai komponen pada arah yang tegak lurus pada arah rambat. Bagaimana dengan medan magnet? Nah, kita analisis dari persamaan Maxwell 2 mulainya ya. Maxwell 2 masih ingat del dot B sama dengan 0 ya. Jadi kalau dimasukkan ke persamaan ini, diuraikan nabla dan B-nya, maka diperoleh seperti ini, seperti halnya yang tadi. Ini 0 karena bukan fungsi X, ini juga 0 karena fungsi Y. Ini kan bisa aja tidak 0, tapi karena ini sama dengan 0, mau tidak mau berarti turunan BZ terhadap Z juga sama dengan 0. Seperti hal sebelumnya, maka B tidak bergantung pada Z, artinya tidak bergantung pada koordinat ruang ya, BZ ini. Kemudian dari Maxwell 3 bahwa del cross E itu sama dengan minus do B do T. Kita uraikan del cross E nya seperti ini, jadi sama dengan min do B Z do T. Jadi del cross E nya dengan memasukkan ini del cross E, hasilnya seperti ini. Tidak diuraikan di sini, silakan dikotret sendiri cross untuk menjelaskan crossnya. Tadi ada EXI, E nya diganti oleh EXI ditambah EYJ. Nah, selesaikan crossnya, maka diperoleh seperti ini. Ini EY bukan fungsi X dan EX bukan fungsi Y, maka ini 0 ruas kirinya, sehingga kita peroleh seperti halnya E, BZ pun tidak bergantung pada waktu, sehingga kita bisa menyimpulkan BZ ini adalah konstantanya itu bisa kita pilih sama dengan 0 seperti halnya EZ tadi. Artinya tidak memiliki komponen pada arah rambat. Jadi tidak ada B, komponen B pada arah rambat, sehingga bisa disebutkan bahwa arah getarnya
tegak lurus pada arah rambatnya. Dengan demikian, maka medan magnet B pun hanya mempunyai komponen-komponen pada arah yang tegak lurus dengan arah rambat. Nah, itulah transversalitas baik untuk medan listrik maupun untuk medan magnet. Nah, dari yang tadi kita peroleh bahwa EZ sama dengan 0, kemudian BZ sama dengan 0 yang sebetulnya konstan bisa kita lihat sama dengan 0, maka dapat kita simpulkan bahwa gelombang elektromagnet merupakan gelombang transversal, arah getarnya arah B maupun tegak lurus dengan arah rambat. Selanjutnya, bagaimana dengan hubungan medan listrik dan medan magnet pada perambatan gelombang elektromagnetik pada vakum yang menjalar atau merambat dalam arah sumbu Z? Nah, misalkan medan listriknya kita jabarkan dalam EXI dan EYJ, begitu juga dengan medan magnetnya, di mana EXI itu adalah EX-nya adalah E0X cos KZ min omega T dan EY-nya adalah E0Y cos KZ min omega T. Ini gelombang yang merambat pada arah sumbu Z. Tadi tidak ada komponen ke Z, ke arah Z-nya ya. Jadi seperti ini. Nah, kita akan melihat bagaimana hubungan arah antara E dan B atau hubungan E dan B. Dari persamaan Maxwell 3 ini ya, del cross E sama dengan minus 2B dot T. Jadi kalau kita masukkan E-nya yang ini, kemudian B-nya yang ini, maka kita peroleh seperti ini ya. Turunan dari cos itu kan sin ya. Jadi K sin, di sini juga ada K sin diturunkan terhadap Z ini. Jadi K sin KZ min omega T I E0Y min J E0X. Silakan ini dibuktikan ya dengan operator nabla, di-crosskan dengan E-nya yang ini. Kemudian ruas kanannya diturunkan terhadap waktu. Berarti ini cosnya diturunkan menjadi sin juga. Jadi ada sin KZ min omega T B0X plus J B0Y. Ada minusnya dari sini minusnya. Kemudian turunan cos itu kan sama dengan min sin. Di sini juga turunan cos min sin. Jadi minnya ruas kiri dan ruas kanan itu dicoret, jadi tetap hanya ada min yang dari sini. Silakan dibuktikan yang persamaan ini ya. Nah, kemudian kalau kita coret sinnya, di ruas kiri ada sin KZ omega T, ruas kanan ada sin KZ omega T, maka jadi lebih sederhana seperti ini. Nah, kemudian kalau kita kalikan kedua ruas ini dengan cos KZ min omega T, ruas kiri dikalikan lagi dengan cos KZ min omega T, dan ruas kanan dikalikan dengan cos KZ min omega T, maka akan diperoleh ini E0Y cos KZ min omega T itu kan adalah EY. Jadi di sini EY yang ini kalikan cos jadi EY, yang ini dikalikan cos jadi EX. Jadi EY dalam arah I dikurangi EX dalam arah J ya, hasilnya kalau juga dikalikan cos. Ruas kanannya ini dikalikan cos jadi BX, yang ini jadi BY ya. Jadi IBX plus J BY. Nah, karena K ini, yang ini K I EY min J ini topinya harusnya ada di J ini ya. J EX sama dengan min K cross E. Nah, ini bentuk ini bisa kita ganti menjadi K cross E. Jadi boleh dibuktikan, silahkan K cross E itu apa. K-nya itu kan K dalam arah K topi. Nah, di-crosskan, hasilnya seperti ini, ada minusnya ya. Jadi bentuk ini adalah minus dari K cross E. Kemudian ruas kanannya kalau kita bisa tuliskan yang dalam kurung ini adalah IBX plus JBY itu sama dengan B yang ini. Sehingga dari sini ruas kirinya menjadi min K cross E dan ruas kanannya ada min omega B. Di sini minnya dicoret di K cross E dengan
omega B. Karena ini K cross E hasilnya arah B, artinya si K tegak lurus dengan B. Jadi sudah kita buktikan sebelumnya sebetulnya ya, bahwa B itu tegak lurus dengan K. Yang satu lagi, karena kita mencari hubungan E dan B, dari sini berarti E juga tegak lurus dengan B. Kita ingat bahwa dalam cross product, misalkan A cross B sama dengan C, maka C itu tegak lurus A dan tegak lurus B. Dalam hal ini K cross E sama dengan min cross sama dengan omega B. Maka si B ini tegak lurus dengan E dan tegak lurus dengan K. Jadi dapat disimpulkan E tegak lurus dengan B maupun B juga tegak lurus dengan K. Nah, dari sini karena transversal ya, maka nilai dari K cross E itu sama dengan K kali E kali sin 90 derajat sama dengan K kali E. Sehingga tadi dibuktikan bahwa K dan itu saling tegak lurus, disebut transversal di sini. Maka ruas kirinya kali E sama dengan omega kali B. E sama dengan omega per K kali B. Ini hubungan nilainya ya. Kita tahu bahwa omega per K adalah cepat rambat. Jadi E sama dengan CD. Ini hubungan nilai antara E dan B, dan ini hubungan arahnya, yaitu E dan B-nya saling tegak lurus. Dengan demikian kita bisa melihat hubungan vektor propagasi atau vektor perambatan, yaitu vektor K, dengan medan listrik dan medan magnet yang dapat ditunjukkan dengan gambar. Tadi min K cross E sama dengan min omega B, maka K cross E sama dengan omega B. Sehingga dari sini maka diperolehlah bahwa B, vektor B itu sama dengan 1 per omega K cross E. Jadi kalau dari sini kita menentukan vektor B itu sama dengan 1 omega K cross E. Nah, jadi sama dengan kalau K-nya kita ganti ini K dalam arah K topi, dalam K topi, maka di sini dari sini oleh K per omega K topi cross E. K topi ini vektor satuannya K ya, arahnya K. Jadi K per omega itu adalah 1 per C, karena C itu adalah omega per K. Nah, jadi bisa dilihat arahnya. Kalau E-nya ke sana, B-nya ke sini, K-nya maka harus ke sana. Artinya ini tidak boleh terbalik ya. Misalkan E-nya ke bawah, B-nya ke sini, tidak boleh. Lihat dari sini bahwa A cross E, jadi kalau K diputar ke E, itu hasilnya harus arah B. Jadi kalau kita putar K dicrosskan ke E, ini putar gini menggunakan aturan skrup ataupun aturan tangan kanan, maka K cross E ini hasilnya adalah arah B. Dengan demikian maka arah K ini diperoleh dengan memutar dari E diputar ke B. Jadi E cross B itu hasilnya harus K. Jadi hubungan arah ini walaupun kita sudah tahu saling tegak lurus, hubungan arahnya tidak boleh terbalik seperti halnya ini. Nah, jadi kalau B-nya ke atas ya E-nya ke depan, kalau menjalannya ke kiri, karena ini E cross B harus sama dengan K. B itu adalah K cross E. Jadi K dicrosskan dengan E ke sini harus menghasilkan B. Jadi hubungan seperti ini artinya dalam gambar ini maka E cross B harus sama dengan K, dan B cross K ini harus sama dengan E. Jadi kalau dibuktikan dalam bentuk persamaannya, kita cukup mengcrosskan ruas kiri dengan K di sebelah kanan, dan B ini dicrosskan ruas kanannya dicrosskan dengan K di sebelah kanan juga, maka diperoleh seperti ini. Dari vektor K cross E cross K ini hasilnya seperti ini. Jadi K kuadrat E sama dengan omega B cross K. Jadi kita peroleh E ya, E sama dengan omega per K kuadrat kali B cross K. Nah, ini secara matematis. Tadi secara visualnya, kalau kita sudah mempunyai bahwa B itu adalah arah K cross E, berarti kan tiga-tiganya sudah terbentuk arahnya. Sehingga untuk E secara visual di sini arah E itu adalah arah B cross K. Nah, B diputar ke K itu adalah arah E. Secara matematiknya sesuai ini ya. Jadi E arahnya adalah arah B cross K. Nilainya omega per K kuadrat kali B cross K ini. Bagaimana dengan arah K? Arah K dari persamaan yang pertama tadi, yang ini kita crosskan dengan E dari kiri ya. Keduanya harus dari kiri. Nah, ruas kiri di kiri, ruas kanan juga di kiri, dicrosskan dengan E-nya. Maka yang ini ruas kirinya menjadi E kuadrat kali K seperti ini ya. Sama dengan omega kali E cross. Nah, dari sini kita peroleh bahwa K
K sama omega per E kuadrat E cross B. Jadi arah K itu adalah arah E cross B. Nah seperti ini jadi E putar ke B itu harus arahnya adalah sama arah K. Jadi tidak boleh, walaupun saling tegak lurus, tidak boleh ada arah yang terbalik ya. Jadi kalau misalkan menggambarkan E nya ini ke bawah, maka K nya bukan ke kanan tapi K nya adalah ke kiri seperti itu. Nah, secara matematiknya seperti ini. Jadi K itu adalah arah cross B, E itu arah B cross K, dan B adalah arahnya adalah arah K cross E.